Penyidik Polda Jawa Barat, Jabar, telah memeriksa 34 saksi terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Bahar Smith. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Kabag Penum, Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Puluhan orang tersebut terdiri dari pelapor, saksi yang melihat serta mendengarkan kejadian tersebut hingga para ahli. Dari 34 saksi tersebut, 13 diantaranya adalah pelapor, 3 saksi yang melihat tayangan YouTube, 3 tokoh agama, serta 6 orang saksi yang berada di tempat kejadian perkara. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan 21 orang ahli. Terdiri dari ahli agama 4 orang, ahli bahasa 4 orang, ahli pidana 2 orang, ahli IT 4 orang, ahli sosiologi hukum 2 orang, dan ahli kedokteran forensik 3 orang, kata Ramadan saat jumpa pers di Mabes Polri Jakarta Jumat 31 Desember. Ramadan mengungkapkan, ujaran kebencian tersebut terkait dengan ceramah yang dilakukan Bahar di Marga Asih, Kabupaten Bandung, pada tanggal 11 Desember tahun 2021 lalu. Ceramah tersebut disebar di akun media sosial. Pelapor Habib Bahar adalah Habib Husin bin Syihab. Habib Bahar dilaporkan ke polisi terkait ujaran kebencian kepada sosok Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurrahman. Kabupaten Bandung, di mana setelah ceramah di-upload di salah satu akun YouTube, kemudian disebarkan di media sosial. Kami sampaikan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang. 13 orang ini terdiri dari 1 pelapor, kemudian 3 saksi yang bersama-sama pelapor yang melihat channel YouTube, kemudian 3 orang tokoh agama, dan 6 orang saksi yang ada di TKP saat itu. Kemudian penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti. Ada 4 barang bukti yang disita. Yang pertama adalah handphone merek Samsung milik saudara TM yang saat ini sebagai saksi. Kemudian 1 laptop merek Asus, pemiliknya sama. Kemudian juga 1 akun channel media YouTube, dan 1 lagi 1 buah email smktp49gmail.com. Ya, itu yang telah dilakukan penyitaan. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang ahli. Jadi penyidik memeriksa 21 orang ahli, di mana 21 orang ahli tersebut terdiri dari ahli agama 4 orang, ahli bahasa 4 orang, ahli pidana 2 orang, ahli ITE 4 orang, kemudian ahli sosiologi hukum 2 orang, dan ahli kedokteran forensik 3 orang. Jadi seluruhnya ada 34 saksi. Jadi saksi yang dilakukan pemeriksaan, dan ada 21 orang ahli. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga saksi ahli, kemudian dilakukan penyitaan dan juga penggeledahan dari rumah milik saudara TS, maka penyidik seperti kita sampaikan kemarin telah melayangkan surat panggilan kepada saudara BS. Kemarin tanggal 30 Desember 2021 surat panggilan sudah diterima, dan saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Kita tunggu hasil pemeriksaan dari penyidik selanjutnya bagaimana. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Barat.
Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pernyataan yang dimaksud pernyataan yang apa, Pak? Ujaran yang pernyataan seperti apa yang dilakukan? Ujaran kebencian, nah tentunya ini kan belum dilakukan pemeriksaan. Kita akan lakukan pemeriksaan dulu. Ya, ujaran kebencian yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2021. Nanti kita lihat. Ini kita update seperti itu. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan, tentu tadi kita sampaikan penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi dan juga para ahli apa yang telah disampaikan. Ya. Lebihnya tentu nanti kita menunggu update dan setelah penyidik melakukan pemeriksaan saudara TS. Lapor itu siapa sih, Pak? Ada pelapornya ya. Nanti kita sampaikan. Kapasitas pelapornya itu apa? Dia yang dirugikan atau yang merasa hina atau bagaimana? Pelapor adalah orang yang mengetahui, ya secara umum pelapor itu adalah orang yang mengetahui adanya tindak pidana. Ya, tentunya orang yang mengetahui, melihat atau mendengar itu bisa dikatakan pelapor. Jadi melaporkan adanya sebuah tindak pidana. Ya. Pak, penyidik pasti punya dong videonya yang diucapkan Pak. Tapi Kan sudah disita. Artinya pasti punya. maksudnya yang mana, Pak? Iya, pernyataannya tentang ras, suku, agama atau apa, Pak? Secara umum adalah ujaran kebencian. Ya. Ujaran kebencian yang disampaikan saudara BS. Ya. Kemudian disebarkan melalui media sosial. Sekali lagi, mohon bersabar, kita menunggu hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Nah, itu maksudnya yang dikelola sama BS atau mungkin ada orang lain yang menyebarkan? Saudara TS, ya, makanya saudara TS juga dilakukan pemeriksaan. Nah, tentu kita harus teliti, kita lakukan pemeriksaan dulu kepada yang bersangkutan. Bagaimana hubungan saudara BS kepada TS? Sekali lagi, rekan-rekan mohon bersabar. Kita tunggu hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Status masih sebagai saksi. Ya. Pak, maksudnya itu kan ya? Salah satu media sosial, ya. Kita jangan salah satu media sosial. Pak, keterangan dari saksi ahli satu orang itu apa Pak kesimpulan daripada ahli? Dan ketika Pak kata dari kebencian di mananya Pak titiknya? Ya, sabar ya. Ini kan masih kita dalami ya. Sekali lagi rekan-rekan mohon bersabar. Kita menunggu hari Senin akan dilakukan pemeriksaan kepada saudara BS dan tentu kita akan transparan untuk menyampaikan keputusan. Tapi dari saksi ahli apa Pak? Pernyataannya tidak apa? Ya, sementara seperti itu dulu ya. Terima kasih rekan-rekan. Ya, nanti kita akan sampaikan. Tidak ada kaitannya dengan pernyataannya yang menyinggung kasar, Pak ya? Nanti kita sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.